Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama di channel Resume Fundamental Saham. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari laporan keuangan triwulan 1 2025. Sekali lagi sudah banyak yang melaporkan, bahkan bisa kita katakan hampir semua ya sudah melaporkan. Tinggal kita membahas saja lagi ya. Plus juga kita menganalisa lebih dulu ya, kemudian kita membuat data ini menjadi laporan ya, seperti itu ya. Sebelumnya kita seperti biasa disclaimer dulu ya, bahwa analisa kita ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, ini hanya bahan pertimbangan tambahan atau juga sebagai bahan edukasi. Kemudian juga bahwa analisa kita ini adalah untuk jangka panjang ya, karena yang kita sebutkan ini ya bukan untuk misalnya layak beli lalu beli hari ini jual besok atau lusa, bukan seperti itu, tetapi kita analisa ini berlaku untuk 1 triwulan, sehingga di triwulan berikutnya kita akan cek lagi apakah masih bisa kita pertahankan atau misalnya kita stop. Seperti itu pola pikirnya ya. Jadi kalau bisa untuk jangka panjang, plus juga melihat dari laporan keuangan apakah makin membaik atau makin memburuk, seperti itu ya. Kemudian juga saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi ya, linknya. Jadi bisa diklik di situ untuk melihat saham-saham atau emiten-emiten yang sudah saya bahas di triwulan ini juga, tetapi yang sudah saya upload sebelumnya, seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat medley ya. Medley dalam artian kita sambung terus sampai sekitar 1 jam ke depan. Mudah-mudahan bisa ya. Baik, selanjutnya kita bahas guna ya. Guna Nusa Era Mandiri. Saya tidak membahas apa ini jenisnya di bidang apa ya, karena beberapa sudah saya bahas di awal-awal pembahasan kita ya. Kalau mau tahu saham atau emitennya bidang apa yang seperti yang dulu saja, silakan cek di sana ya. Baik, yang pertama ini dari segi growth company-nya dulu ya. Ada penurunan di awal ya, maksudnya di 25 turun ke 24 lalu 23. Di tahun 2025 semester 1-nya ini ada peningkatan besar ya. Turunnya kecil tapi meningkatnya besar ya. Di triwulan bukan triwulan tapi beberapa kali ini tidak terbahas ya, kemudian sekarang ini dibahas lagi, seperti itu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya dia tidak memenuhi kriteria, sekarang masuk kriteria, seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kita coba kasihkan ini dulu ya. Oke. Baik. Tadi dari segi gross company-nya memang 3 tahun terakhir ini revenue-nya bukan revenue ya, keuntungan bersihnya turun, tetapi di 1 triwulan terakhir ini meningkat drastis, seperti itu ya. Kalau dari segi ke growth valuasinya ya, ini ada penurunan kemudian naik dikit dari 18, 12 ke 13, sehingga dia termasuk kategori stalwart ya. Oke, ini kategori kita stalwart, artinya untungnya standar saja. Untungnya tidak besar dan juga tidak kecil, tapi untungnya biasa saja. Kita anggap biasa, yang dari 10 sampai 15 itu biasa ya. Maka untuk seperti ini ya, di PBV 2,5 yaitu di sekitar 573 itu bisa kita trigger sebagai proyeksi ya. Kemudian untuk beli sekarang kita ini dapat diskon tapi 1%. Diskon 1% itu berarti dia berada di area harga wajar ya. Namun sayangnya ya, untuk perusahaan ini belum ada membagikan dividen ya.
Berarti nanti kita tunggu apakah tanggal 22 bulan 5 nanti mereka akan membagikan dividen ya. Jadi untuk sementara ya, karena belum ada ya, maka saya masih berbuat patokan di tahun sebelumnya mereka belum membagikan dividen. Tetapi kalau Anda istilahnya ada fokus atau arah untuk menjadikan watchlist, berarti tunggu nanti di tanggal 22 bulan 5 apakah ada dividennya atau tidak di keputusan RUPS. Kalau tidak ada berarti lewat dulu ya. Untuk free cash flow 9% kita anggap aman saja, aset lancar 2 kali lipat, hutang semuanya oke. Ya. Ini pengendali juga tidak trading, jadi ketahanan perusahaan oke. Sehingga opini saya untuk perusahaan ini seperti biasa, bahwa untuk Stalwarts kita tentu saja berharap di valuasi murah ini belum terpenuhi, apalagi dividennya juga belum. Oleh karena itu menurut saya pribadi ya, ini bukan sesuatu yang mutlak, karena ini adalah opini ya. Karena dia valuasi wajar, kita mengharapkan murah, berarti menunggu harga membaik plus DPR juga. Dua hal yang kita tunggu ya. Kita tidak mencoba untuk mensimulasikan dulu, karena ini dua yang ditunggu ya. Jadi biarkan saja dulu. Kalau memang valuasi wajarnya di bawah ini ya, tapi kalau valuasi untuk dividen ya kita belum tahu nanti berapanya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini Vici Victoria Care Indonesia Tbk ya. Untuk keuntungan tiap tahun ini ada peningkatan, tapi peningkatannya agak stagnan ya. Di 2 tahun terakhir stagnan ya, 14 lalu naik 26,6 lalu 26,3, kita anggap saja sama ya. Terakhir di triwulan 1 ada penurunan sedikitnya. Ini sama ya, tanggal 22 bulan Mei juga nanti ya RUPS-nya ya. Seperti itu. Berarti untuk growth perusahaannya ini meningkat, namun di triwulan 1 ada penurunan sedikit ya. Kemudian untuk growth valuasinya ini 19, 16, 17, 15, berarti ada penurunan ya, ada penurunan dari triwulan 2 tahun 2024 ke triwulan 1 ini. Dari sebelumnya ini fast grower ya, fast grower di tingkat tinggi, sekarang fast growernya sudah mendekati Stalwarts, seperti itu ya. Oleh karena itu dia memang di fast grower tapi sudah dekat-dekat dengan Stalwarts. Oleh karena itu di sini ya, valuasi 2,5 tidak kita jadikan patokan ya, biar saja istilahnya begitu ya, tidak lagi menjadi patokan. Tetapi yang patokan kita ya, maksudnya untuk proyeksi tidak kita jadikan patokan, tetapi untuk masuk harus kita jadikan patokan. Apakah kita dapat diskon? Ternyata kita tidak dapat diskon ya, malah kita harus menambah 1,49 kali ya. Jadi di sini valuasinya mahal ya. Perusahaannya bagus, untungnya besar, tetapi saat ini belum mungkin belum saatnya masuk karena valuasinya kemahalan ya. Selanjutnya untuk dividen ini 39%. Berarti di sini ada interimnya ya. Interimnya 3,5. Berarti masih ada menunggu finalnya. Yang sementara di sini 10,39,4. Dividennya sudah oke, artinya manajemen sudah peduli dengan investor. Tetapi tadi kan harganya sudah tinggi ya, sehingga valuasinya menjadi mahal, berpengaruh kepada dividen payout ratio ya. Berpengaruh kepada dividen yield-nya. Sehingga dividen yield-nya di sini hanya 1,58 atau istilahnya terlalu kecil ya, seperti itu. Untuk free cash flow 10% kita anggap aman saja. Cashnya current ratio-nya 4 kali lipat, hutang 13%, yang tidak berbunga 25, masyarakat retail hanya 14,7 ya.
Berarti ketahanan perusahaan oke, tidak ada masalah. Berarti perusahaannya baik-baik saja. Hanya semua saham ini ada di bursa ya. Semua saham ada di bursa dan juga di sini ternyata asing cukup banyak ya. 25% seperti itu. Walaupun tidak mendominasi tetapi asingnya termasuk banyak 25%. Oleh karena itu kalau kita melihat data yang kita dapatkan ini ya, opini saya terhadap perusahaan ini seperti biasa, berarti bagi yang belum beli ini belum saatnya ya. Bagi yang sudah beli juga, misal Anda beli di bawah ya, sekarang valuasinya masih murah kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, tahan saja. Tetapi kalau bagi kita yang belum beli ini ya, sebaiknya tidak, ataupun yang mau menambah ya, yang mau menambah posisi sebaiknya mungkin menahan diri dulu. Mungkin seperti itu kalau pemahaman saya ya. Menunggu harga dan tidak aja berarti harga saja ya. Karena DPR-nya sudah oke, jadi di sini harga saja. Kalau valuasi fast grower berarti di valuasi wajar. Coba kita kasih ke valuasi wajar dulu. 395 misal. Ya. Tapi dividennya tetap kecil. Kok tidak berubah? Oh, sorry, 249 ya, berarti 248 ya. Di valuasi wajar ya, itu dengan DPR yang tersedia valuasinya sudah wajar tetapi dividennya masih kecil. Mungkin kita harus lagi ke bawah lagi ya. Kita ke valuasi murah. Berarti ke valuasi murah dividennya sudah hampir di 5% ya. Berarti di sekitar di bawah 198 itu bisa sudah mendekati ya kan 496 ya. Seperti itu. Berarti seharusnya kita menunggu di valuasi wajar tetapi masih belum bisa. Masih di valuasi murah yang dituju seperti itu. Nah, karena kalau menurut saya pribadi sekali lagi bahwa kita menunggu harganya membaik dalam artian turun ya. Bukan berarti membaik dalam artian naik ya, membaik dalam artian turun ke bawah dari 199. Mungkin seperti itu untuk Victoria Care ya. Selanjutnya Bank BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ya. Ini kalau kita lihat akhir-akhir ini dari 2020 ini 160 naik 193, naik 219. Kemudian dia turun 169, turun 130. Jadi saat-saat ini keuntungan dari BJBR ini terjadi penurunan seperti itu ya. Keuntungannya terjadi penurunan, itu pemahaman saya ya. Jadi growth company-nya ini saat ini sedang menurun ya, dalam artian belum dia setback, misalnya seperti itu, dia setback ya. Kemudian untuk growth valuasinya ini juga terjadi penurunan dari stalwart 10-an sekarang hanya jadi 8,4 8,3 ya. Jadi di sini untuk growth valuasi terjadi penurunan, kemudian growth company juga terjadi penurunan ya. Di sini yang menjadi highlight saya adalah hutang tak berbunga dana pihak ketiga ya. 12 kali lipat dari modal seperti itu ya. 12 kali lipat dari 1598. Dan seperti itu pemahamannya ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, ini pribadi ya, mungkin berbeda pola pikirnya bahwa bank itu kita seharusnya mendapatkan dana murah sebesar-besarnya seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi di area yang masih sekitar 5 ya 2 kali lipat sampai 7 kali lipat itu masih menurut saya rasional. Tapi kalau sebenarnya misalnya di atas 10 kali lipat ya, kan ini 12.206 itu yang kita khawatirkan mungkin suatu saat misalnya ini tidak mungkin jarang, cuma misalnya suatu saat mungkin terjadi ada market crash atau terjadi
keguncangan ekonomi ya, misalnya orang rush money, maka yang terjadi nanti mereka akan kekurangan likuiditas. Mungkin pemahaman saya seperti itu ya. Saya hanya memberi highlight di sini ya, kalau saya pribadi agak mengkhawatirkan seperti itu ya. Tapi saya tidak melihat juga kekarnya, mungkin dicek juga kekarnya apakah misalnya di 1206 ini masih karnya misalnya masih di atas 15% ya. Kalau di bawah dari 15% itu berarti termasuk berbahaya di 12 kali lipat ini, seperti itu ya. Kemudian di sini juga hutang berbunga ini 75%, ini termasuk besar kan. Akhirnya dari termasuk perhatian juga ya, meskipun masih di bawah 100 ya, di bawah dari modal. Jadi dia harus mengeluarkan banyak modal untuk bayar hutang berbunga, seperti itu ya. Baik, setelah ini kita lanjut lagi bahwa dengan 8,35 ini dia termasuk kategori slow grower, untungnya kecil ya. Jadi perusahaan ini kalau menurut saya pribadi termasuk untungnya kecil ya, sehingga untuk untung kecil ini di sini ya biasanya 2,5 ini bisa saja kita jadikan proyeksi ya, dia berarti di 3996 ya, itu bisa kita proyeksikan sebagai target. Beli sekarang apakah dapat diskon? Iya, 37% ya. Jadi seperti ini ya, istilahnya valuasinya ini murah untuk dibeli. Perusahaannya juga proyeksi di sini bisa multi bagger ya. Hanya sayang bahwa untung perusahaan ini kecil ya, untung perusahaannya di bawah 10%, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, bagi Anda silahkan saja. Tapi kita cek secara keseluruhan dulu ya. Kemudian untuk dividen ya, untuk dividen ini mereka sudah membagikan dividen di 65,50% di tahun 2024 ya. Setara Rp85. Ini dividennya sudah sangat luar biasa ya. Dividennya sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang perusahaan BUMN atau BUMD itu kan apalagi ini ya provinsi ataupun kabupaten tentu menginginkan dapat imbal balik dari dividen, seperti itu. Dari 65,5 ini kalau kita proyeksikan ke triwulan 1 ya, maka nanti proyeksinya kita akan dapat 87,38. Dari sini kan kelihatan berarti ada penaikan ya dari 85 ke 87. Dan sebelum-sebelumnya kan di 90-an, berarti di sini ada penurunan, seperti itu ya. Jadi dividennya di sini dividen yieldnya termasuk besar, sekitar 10% ya. Free cash flow-nya 51%, sangat besar. Aset lancar yang tidak kita hitung, hutangnya tadi ya kita anggap masih aman saja ya. Hanya dana pihak ketiga ini dana pihak ketiga kalau menurut saya pribadi tadi ya, bahwa kita perlu highlight lagi ya, ini pemahaman saya saja ya. Kemudian ke pengendalian, retail hanya 24%, dan pengendali ya istilahnya pemerintah, Pemprov dan Pemda pun tidak trading, seperti itu. Opini saya pribadi terhadap perusahaan ini ya, yang menjadi fokus kita di sini adalah slow grower-nya. Untungnya ini termasuk kecil ya, untungnya ini termasuk kecil, hanya 8%, meskipun mereka membagikan dividen yang sangat besar ya, 10%, seperti itu ya. Oleh karena itu ini cukup menarik perhatian juga ya. Untungnya 8% dari modal, tapi pembagian dividen yield-nya ini 10%. Oleh karena itu kalau dia slow grower, sekali lagi maka yang kita tunggu ya, yang kita tunggu ini adalah IPS-nya membaik ya. Itu saja. IPS bukan IPS saja membaik ya, IPS dan DPK ya, karena pihak ketiga 2 ya.
IPS-nya membaik maksudnya apa? Kayak kita simulasikan saja begini. Kan dia 1598. Kalau IPS-nya kalau mau stalwart berarti minimal di 15 mungkin belum ya. Masih 9 berarti 16 lah ya, seperti itu. 160. Nah, seperti itu. Maka dia berubah menjadi 10% dan bisa stalwart seperti itu ya. Nah, karena itu kalau menurut saya pribadi tadi ada dua yang kita tunggu, yaitu IPS-nya membaik sehingga nanti slow grower-nya berubah. Kemudian di sini dana pihak ketiganya ya mungkin memerlukan tambahan biaya atau memerlukan injeksi dari Pemprov atau Pemda misalnya, supaya mungkin seperti Bank Mandiri lah, Bank BCA ataupun Bank BRI itu di sekitar 500-an ya, di sekitar 500-an dana pihak ketiga mereka. Seperti itu pemahaman saya. Jadi bukan masalah ini yang paling penting, tapi di sini tadi bahwa dia sekarang untungnya kecil, itu yang pertama ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi MBAP ya, Mitra Bara Adi Perdana. Oke, dari segi growth ini mungkin ada, coba saya cek dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut bahwa di sini di tahun 2022 ini untungnya sangat besar ya. Memang saat itu ya batubara sedang hype-nya ya. Kemudian dia back to normal 269, 246. Sekarang di triwulan 1 turun lagi. Jadi growth company-nya turun sesuai dengan harga batubara ya di dunia. Kemudian untuk dividen, untuk growth company-nya, growth valuasinya ini 6, 7, 10, 8,5. Berarti ini semula ini slow growers, kemudian naik jadi stalwart, kemudian balik lagi ke slow grower ya. Berarti di sini yang di highlight ya ada dua ya. Pertama, free cash flow-nya minus, kemudian juga dia slow grower ya. Berarti iya di sebelumnya di sini mungkin dibahas karena dia stalwart. Jadi pembahasan kali ini ingin menyampaikan bahwa ini ada perubahan lagi ya. Dari semula dia stalwart, kemudian di triwulan ini dia jadi slow grower seperti itu. Ya. Pertama untungnya 8,5 atau ini berarti kategorinya untungnya kecil ya. Kemudian 6278 ini kita jadikan proyeksi ya di PBB 2,5. Kemudian apakah sekarang ini dapat diskon? Iya, 17% ya, 17%. Sementara slow grower ini kita menghendaki valuasinya di murah, bahkan di bawah dari ini seharusnya ya. Berarti di sini ya secara valuasi mungkin belum saatnya. Namun dari segi dividen ini 114,59 ya, kita masih mengambil di tahun 2023 ya. Berarti di sini dividen payout ratio-nya besar. Kemudian dia juga punya dividen 13% ya. Berarti penyokongnya untuk dividen ini memenuhi kriteria. Sayangnya di sini free cash flow-nya minus ya. Free cash flow-nya minus ya. Berarti pertama sudah dia slow grower, keuntungannya kurang dari 10. Uang di tangan untuk bagi dividen ini juga tidak ada ya, istilahnya minus ya. Aset lancar, oke. Hutang berbunga hanya 12%, tak berbunga 13%. Retail hanya 9,7, saham yang ada di bursa pun hanya 49%. Berarti simpulannya perusahaan ini secara umum aman, tetapi di sini ada yang perlu diperhatikan bahwa
free cash flow-nya minus ya, berarti perlu pendanaan lagi untuk jadi normal, misalnya seperti itu. Dari data yang kita dapatkan ini ya, ini pembahasan kita kenapa dibahas, karena tadi bahwa perubahan semula stalwart sekarang jadi slow grower ya. Nah karena itu kalau ada beberapa ini ya, berarti di sini menunggu yang pertama ya, IPS membaik ya. Kenapa? Karena slow grower minimal lah di sini berarti 2511, berarti di sini 216 ya. Kalau bisa 252 mestinya ya. Misalnya 252 IPS-nya. Ya, valuasinya jadi murah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu menunggu IPS, dan yang kedua free cash flow membaik, jangan sampai minus seperti itu ya. Itulah untuk MBAP. Selanjutnya kita akan bahas lagi IPCM, Jasa Armada Indonesia ya, TBK. Ini kita yang sebelumnya ini belum kita hapus, kita cek dulu ulang nanti ya. Itu yang pewarnaan sebelumnya ya. Sekarang kita cek apakah ada perubahan. Dari segi growth company 28, 29, 31, 32. Berarti perusahaan ini makin meningkat ya, setiap tahun keuntungannya meningkat walaupun tipis-tipis, hanya 4%, 5%, 3%, tapi dia meningkat tipis-tipis seperti itu ya. Kemudian growth valuasinya standar di 12%, hampir ke 13, berarti dia stalwart ya, untungnya standar ya, untungnya sedang. Kemudian 631 bisa kita jadikan trigger dalam artian proyeksi ya. Bisa jadi proyeksi. Sekarang PBB-nya 1,2. Kalau di 2,2 nanti 631. Untuk valuasi ya, apakah beli sekarang dapat diskon? Iya, 14%, termasuk termasuk wajar ya. Hanya seperti biasa untuk pasangannya ya. Untuk pasangannya, Stalwart ini menghendaki valuasinya murah. Berarti minimal di 260 ya. Kita langsung saja kita coba ya, 260. Valuasinya jadi murah, dividennya pun besar ya. Nah, berarti di sini ya logikanya kita mainnya nanti di valuasi murah ya. Selanjutnya berarti dividen ya. Ini ada interimnya sudah ada ya 12, tapi kita masih pakai 75,13 karena belum selesai ya, interim belum ada finalnya ya. Oleh karena itu dividennya ini penyokongnya ini memenuhi kriteria ya. Seperti itu. Free cash flow 27%, oke. Aset lancar 278, utang nggak ada, berbunga 28. Non retail hanya 12%. Saham di bursa pun hanya 23%. Pengendali tidak trading ya. Jadi perusahaannya oke, dividen semuanya oke ya. Opini saya terhadap perusahaan ini hanya satu saja, berarti lagi ya. Kita mengharapkan bahwa kalau misalnya mau masuk di perusahaan ini misalnya, maka kita menunggu diskonnya lebih besar lagi ya. Di valuasi murah tadi di sekitar harga berapa tadi? Di bawah 260 ya, di bawah 261. Nah, karena itu kalau menurut saya berarti ya ini menunggu harga membaik, dalam artian bahwa harganya turun ke valuasi murah di sini. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan diskon sehingga ketika pembelian kita salah dan harga turunnya mungkin tidak terlalu besar ya. Tapi kalau Stalwart ini ada risiko juga untuk turunnya jauh ya. Seperti juga slow grower, ada risiko besar juga untuk bisa menjadi rugi ya. Untuk Stalwart ada risiko turun jauh, untuk
slow grower ada risiko untuk menjadi rugi, seperti itu ya. Baik, sekarang Temas ya, Temas TBK. Kita lihat dulu yang pertama dari segi growth company-nya 12, 23, 13, 9, 11. Ini fluktuatif ya. Fluktuatif ini naik 90%, kemudian turun separuh, turun lagi separuh, kemudian naik 21% ya. Jadi untuk stabilitas keuntungan ini masih besar turunnya ya, stabilitas keuntungannya seperti itu. Baik, selanjutnya dari segi growth valuasinya untungnya besar ya, dari 28 sampai ke 23. Berarti di sini untungnya besar ya. Jadi perusahaan ini untungnya besar. Kemudian berarti 126 ini tidak kita jadikan patokan ya, kita tidak menjadikannya sebagai proyeksi ya, bahwa itu tujuan akhir, tidak, karena dia sudah fast grower. Jadi ini tidak di-trigger, bahkan ini sudah lebih dari 2,75, 2,5 ya. Untuk valuasi juga ternyata kalau beli sekarang kita tidak dapat diskon, tapi kita harus menambah modal ya, menjadi ditambah 20%. Untuk dividen ini ya kita memakai yang 339, tapi saya belum tahu apakah ini sudah final atau belum ya, kita cek dulu ya. Oke, di sini ternyata 11 ya, berarti 33,9 sama dengan 2,83 untuk triwulan 1 ya. Berarti DPR-nya sudah oke. Dividen PO rasionya oke, tapi dividen yield-nya yang kecil ya, seperti ini. Free cash flow 27%, aset lancar 163, hutang 36, tak berbunga 59. Retail hanya 15% lah. Kemudian itu semua saham, hampir semua saham ada di bursa ya. Oke, jadi simpulan opini saya terhadap perusahaan ini berarti valuasinya yang pertama ya, berarti menunggu harga dan tidak ada ya, menunggu harga saja ya, karena DPR-nya sudah besar ya. Berarti di sini fokus kita menunggu harganya menjadi lebih baik ya, seperti itu. Berarti belum saatnya masuk menurut pemikiran saya ya. Next, TLDN Teladan Prima Agro ya. Di sini bahwa satu hal yang menjadi concern kita adalah jumlah retailnya hanya 7,5, pas-pasan ya. Pas-pasan jumlahnya yang ditentukan, disyaratkan. Kita tentu berharap lebih dari itu ya. Jadi concern saya di sini saja. Kemudian kita cek dari data dulu ya. 41, 43, turun 34, naik 63, 75. Berarti ini ada peningkatan ya. Meskipun di tahun 2023 itu terjadi penurunan, setelah itu dia lompat 2 kali lipat ya. Itu gross company-nya ya. Sekarang ini makin meningkat lagi, apalagi di triwulan 1 ini 75 ya. Berarti ada peningkatan. Dan di sini juga proyeksinya nanti jadi 37 ya. Berarti ada peningkatan juga, masih proyeksi ya. Baik, sekarang kita lihat gross valuasinya 18, 25, 26, 28. Berarti di sini terjadi juga peningkatan keuntungan bersih juga ya. Keuntungan bersihnya meningkat dari 18-an, fast grower rendah, kemudian naik ya, naik terus. Oleh karena itu 650 bukan lagi menjadi target kita ya.
650 tidak lagi menjadi tujuan. Kemudian valuasinya kita dapat diskon 18% ya. Kita dapat diskon 18%. Jadi untuk kategori valuasinya ini memenuhi kriteria untuk bisa kita berinvestasi, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, dari segi dividen tadi 48% sudah oke, dan dividen yieldnya juga 59 juga sudah oke ya. Kemudian free cash flow juga besar ya, aset lancar juga besar, hutang tak berbunga 35, hutang berbunga 78 ya. Nanti aman saja. Hanya yang jadi concern kita tadi di sini ya, 7,5% ya. Ini termasuk sekali lagi retailnya ini mungkin istilahnya hanya apa istilahnya, manajemen hanya menginginkan bahwa mungkin ini hanya sebagai prasyarat saja ya, bukan tujuan mereka melepas saham di bursa, tapi hanya sekedar pemenuhan kewajiban saja ini kalau menurut saya ya. Kemudian pengendali ini trading juga karena semua saham ada di bursa ya. Oke, simpulan opini saya terhadap perusahaan ini adalah ya, kita cek dulu post growernya, kemudian valuasinya wajar, ini oke dividen semua. Secara umum tadi ya, saya kalau misalnya tidak ada non marketnya yang 7,5 ini, saya akan menyatakan di sini layak invest ya. Tetapi karena di sini ada 7,5, maka mungkin saya akan menyatakan begini. Ya, lainnya tidak ada masalah, hanya ini saja masalahnya ya. Lainnya tidak ada masalah. Kalau misalnya kita dari sini sudah kelihatan jelas ya bahwa valuasinya wajar tadi ya, dapat diskonnya 18%. Dividennya ini 5,9, memenuhi kriteria cuma di sini tadi. Nah, karena itu kalau menurut saya pribadi, kali lagi opini saya bahwa saya akan menunggu nanti di sini terjadi perubahan menjadi lebih banyak ya. Lanjut Tapki Triputra Agro Persada ya. Ini secara growth company-nya 58 150, kemudian turun 81, naik 157, sekarang naik lagi di 179 di 4 tahun ya. 4 tahun 58 150 81 157. Terakhir ini berarti peningkatan terakhir ya. Triwulan 1 ini naik lagi ya di 179. Itu yang pertama. Kemudian dari segi keuntungan ini meningkat juga 20 19 28 30,61. Ya, termasuk untungnya sangat besar. Saya katakan sangat besar kenapa? Karena untungnya itu kan 30%. Istilahnya sepertiga dari keuntungannya. Sepertiga dari modal, yaitu keuntungannya luar biasa untuk perusahaan besar ya. Nah, karena itu 1462 atau PBB 1,67 tidak kita jadikan patokan lagi ya, tidak kita jadikan tujuan ya, karena sekali lagi bahwa untuk fast grower 2,5 tidak menjadi patokan. Apakah beli sekarang dapat diskon? Iya, kita dapat 46% diskonnya ya. Fast grower hanya memerlukan valuasi wajar, tetapi kita malah dikasih valuasi murah ya. Coba kita cek lagi. Malah dapat valuasi murah ya. Berarti di sini sekitar di bawah ini ya. Malah lebih rendah lagi ya. 895 ini 975 ya. Oke, ya seperti di sekitaran sini ya, di bawah ini, di atas ini. Oke, selanjutnya untuk dividennya tadi 96,71, ini terbaru berarti ya. 76 interimnya 76,
kemudian finalnya 76 jadinya 152 setara 96,71. Berarti dividennya ini besar. Sorry, DPR-nya besar, dividennya 17,36 ya. Tapi itu proyeksi ya. Proyeksi ke depan kalau misalnya masih standar seperti ini berarti nanti kita dapat dividen yield 17,76 di 173 ya. Free cash flow 31%, luar biasa. Aset lancar 185, hutang 10%, yang tidak berbunga 24. Retail ini hanya 16%. Namun semua saham ini ada di bursa ya. Oke, seperti ini. Lalu opini saya terhadap perusahaan ini apa? Menurut pemahaman saya ya, bahwa dari data yang disajikan ini ya, maka emiten ini layak untuk kita investasi ya. Kayak lagi layak, perusahaan ini layak kita investasi karena fast grower dan dia juga berada di seperti ini. Oleh karena itu, lalu apa yang menjadi pemahaman kita? Selanjutnya seperti biasa, cek GCG perusahaannya ya. Apakah manajemennya ini bisa Anda percayai atau tidak. Kemudian juga cek public expose-nya ya. Atau nanti apakah ada, istilahnya gini, apakah ada rencana-rencana ke depan corporate action yang menjadikan dasar bahwa nanti IPS-nya meningkat seperti itu. Terakhir, berarti di sini kita diberikan kesempatan untuk membeli ya. Masih diberikan kesempatan untuk bisa masuk. Bagi yang belum, bagi yang sudah, masih diberikan kesempatan untuk menambah seperti itu ya. Kemudian dari segi book value, dari segi IPS ini meningkat. Apakah beli sekarang ini bagus? Kalau secara perhitungan seperti ini ya, mungkin ya kalau saat yang tepat itu ya menunggu turun baru naik lalu beli ya. Kalau seperti ini mungkin kita sedang berada di atas ya, tetapi dari segi keuntungan masih bisa saja dicoba-coba ya untuk beli ya, karena valuasinya masih murah tadi ya. Tapi persisnya apakah sekarang saatnya masuk yang sangat pas, mungkin ya kita menunggu turun baru naik lagi di IPS-nya ya. Tapi untuk saat ini pun misalnya kalau belum juga masih bisa karena valuasinya murah. Karena di sini kita dapat diskon 46% ya. Seperti itu. Demikian dulu pembahasan kita, ini tidak sampai 1 jam ya. Demikian dulu pembahasan kita untuk kali ini ya. Sampai Triputra Agro. TAP G, TLDN, TMAS, IPCM, MBAP, BJBR, PC, dan Guna ya. Sekali lagi ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.